Selamat malam Pak Kendi. Di sini saya Derikson dengan NPM 2341105 akan mempresentasikan bagaimana cara untuk mengolah data berikut. Berikut data yang digunakan untuk pengujian data sebelum dilanjutkan ke tahap pengujian data dengan menggunakan Smart PLS 4. Yang pertama kita buka aplikasi Smart PLS 4 dan kemudian tekan New Project dan masukin nama file kita. Selanjutnya import data file dan pilih file kita dan open kemudian import. Setelah itu tekan kembali create model dan pilih model type PLS SEM dan masukin nama model kita. Dan kita akan memilih variabel kita dan kemudian kita tarik ke dalam whiteboardnya. Yang pertama adalah live streaming suspend building. Setelah itu akan muncul seperti ini. Dan variabel yang kedua adalah live streaming delay. Kemudian kita geser ke bawah. Dan yang ketiga adalah live streaming preview Fujiiness, kita geser ke bawah juga. Dan yang keempat, purchase value, kita geser ke tengah. Terakhir yang kelima ada impulsive buying, kita geser ke sebelah kanan purchase value. Dan selanjutnya kita akan connect atau tarik garis dari live streaming suspend building, live streaming delight, live streaming preview Fujiiness ke purchase value, dan kemudian ke impulsive buying. Kemudian kita calculate. Setelah itu, yang pertama kita akan masuk ke analisis outer loading. Yang pertama, analisis outer loading. Analisis outer loading merupakan bagian dari evaluasi model pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian mampu mempresentasikan konstruk atau variabel latin yang diukur. Dengan kata lain, pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang ingin diteliti. Semakin tinggi nilai outer loading suatu indikator, maka semakin baik kemampuan indikator tersebut dalam menjelaskan variabel yang diwakilinya. Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh melalui Smart PLS, seluruh indikator memiliki nilai outer loading yang telah memenuhi batas minimum yang direkomendasikan. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel yang diukur. Artinya, seluruh item pertanyaan dalam kuesioner mampu menggambarkan kondisi yang ingin diteliti secara tepat dan akurat. Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban yang konsisten terhadap indikator-indikator yang mengukur konstruk yang sama. Tidak ditemukan indikator yang memiliki nilai loading rendah, sehingga tidak diperlukan penghapusan indikator dari model penelitian. Dengan demikian, seluruh indikator dapat dipertahankan dan digunakan pada tahap analisis berikutnya. Keberhasilan seluruh indikator memenuhi kriteria outer loading menunjukkan bahwa instrumen penelitian telah disusun dengan baik serta mampu mengukur konsep teoritis yang menjadi fokus penelitian. Yang kedua, analisis construct reliability dan validity. Setelah analisis outer loading selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah pengujian reliabilitas dan validitas konstruk. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi dan ketepatan yang baik dalam mengukur variabel penelitian. Reliabilitas menunjukkan seberapa konsisten instrumen penelitian dalam memberikan hasil pengukuran, sedangkan validitas menunjukkan kemampuan instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan nilai Cronbach's alpha dan composite reliability. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's alpha yang berada di atas batas minimum yang direkomendasikan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam setiap variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang tinggi. Selain itu, nilai composite reliability juga menunjukkan hasil yang sangat baik.
Temuan ini menandakan bahwa instrumen penelitian mampu menghasilkan pengukuran yang stabil dan konsisten apabila digunakan pada penelitian dengan karakteristik responden yang serupa. Selanjutnya, validitas konvergen dievaluasi menggunakan nilai Average Variance Expected atau AVE. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai AFE di atas 0,5. Artinya, lebih dari 50% varians indikator berhasil dijelaskan oleh konstruk yang diwakilinya. Dengan demikian, seluruh variabel penelitian telah memenuhi syarat validitas konvergen. Secara keseluruhan, hasil pengujian konstruk reliability dan validity menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini reliable dan valid sehingga layak digunakan dalam pengujian hipotesis. Yang ketiga, ada analisis diskriminan validity menggunakan HTMT. Tahap berikutnya adalah pengujian validitas diskriminan menggunakan metode HTMT. Tujuan dari pengujian ini adalah memastikan bahwa setiap variabel dalam penelitian benar-benar berbeda satu sama lain. Pengujian ini sangat penting karena beberapa variabel dalam penelitian memiliki keterkaitan yang cukup erat sehingga perlu dipastikan bahwa masing-masing variabel tetap memiliki identitas konseptual yang berbeda. Berdasarkan hasil pengujian HTMT, seluruh nilai HTMT berada di bawah batas maksimum yang direkomendasikan. Hal ini menunjukkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi. Artinya, setiap variabel mampu mengukur konsep yang berbeda dan tidak mengalami tumpang tindih pengukuran. Sebagai contoh, variabel live streaming delight yang menggambarkan kesenangan konsumen saat menonton live streaming terbukti berbeda dengan variabel perception value yang menggambarkan persepsi nilai konsumen terhadap produk. Demikian pula dengan variabel live streaming preview fullness dan live streaming suspend building yang juga terbukti memiliki karakteristik yang berbeda. Hasil ini menunjukkan bahwa responden mampu membedakan setiap konsep yang diteliti saat menjawab kuesioner penelitian. Yang keempat, analisis Fornalaker. Selain HTMT, validitas diskriminan juga diuji menggunakan metode Fornalaker. Metode ini dilakukan dengan membandingkan nilai akar kuadrat AVE dengan korelasi antar variabel. Suatu variabel dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila akar kuadrat AVE lebih besar dibandingkan korelasinya dengan variabel lain. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh konstruk memenuhi kriteria tersebut. Artinya, masing-masing variabel lebih mampu menjelaskan indikator-indikator yang dimilikinya sendiri dibandingkan indikator dari variabel lain. Hasil ini semakin memperkuat temuan pada pengujian HTMT sebelumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian memiliki validitas diskriminan yang baik. Yang kelima ada analisis cross-loading. Pengujian berikutnya adalah cross-loading. Tujuan pengujian ini adalah memastikan bahwa setiap indikator memiliki hubungan paling kuat dengan variabel asalnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, seluruh indikator menunjukkan nilai loading tertinggi pada konstruk yang seharusnya diukur. Tidak terdapat indikator yang memiliki hubungan lebih kuat dengan variabel lain. Temuan ini menunjukkan bahwa seluruh indikator telah bekerja sesuai dengan fungsinya dan juga mampu mempresentasikan variabel asalnya secara tepat. Hasil ini juga memperkuat hasil pengujian validitas diskriminan sebelumnya. Oleh karena itu, tidak diperlukan penghapusan indikator dan seluruh item kuesioner dapat dipertahankan dalam model penelitian. Yang keenam, analisis variance inflation factor atau VIF. Selanjutnya dilakukan pengujian VIF. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas antar variabel maupun antar indikator. Multikolinearitas merupakan kondisi ketika dua atau lebih variabel memiliki hubungan yang terlalu kuat sehingga dapat memengaruhi kestabilan hasil analisis. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh nilai VIF berada di bawah batas maksimum yang direkomendasikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model penelitian. Dengan demikian, setiap indikator mampu memberikan kontribusi yang unik dalam menjelaskan konstruk yang diukur. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk download hasil uji algoritma ini, klik Excel, lalu klik Export, lalu tunggu sampai hasil uji keluar. Yang ketujuh, analisis page confusion atau pengujian hipotesis langsung. Pengujian hubungan langsung antar variabel menunjukkan bahwa hanya hubungan live streaming delight
terhadap perceived value yang memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesenangan yang dirasakan konsumen saat live streaming, semakin meningkat pula nilai yang mereka rasakan terhadap produk. Sebaliknya, hubungan live streaming preview Fujinas terhadap perceived value dan live streaming suspend building terhadap perceived value serta perceived values terhadap impulsive buying tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiga hubungan tersebut belum didukung oleh bukti empiris yang kuat. Dengan demikian, hanya satu hipotesis yang diterima, sedangkan lainnya ditolak. Yang kedelapan, analisis indirect effect atau pengaruh tidak langsung. Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa perceived value tidak mampu berperan sebagai variabel perantara dalam hubungan antara variabel live streaming terhadap impulsive buying. Seluruh jalur mediasi yang diuji menunjukkan hasil yang tidak signifikan berdasarkan bootstrapping. Hal ini menandakan bahwa perceived value belum memiliki peran dalam menjembatani pengaruh variabel live streaming terhadap perilaku pembelian impulsif. Dengan demikian, seluruh hipotesis mediasi dalam penelitian ini tidak terbukti secara statistik. Dan yang kesembilan, analisis R-square. Pengujian berikutnya adalah analisis R-square. R-square digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Semakin tinggi nilai R-square, maka semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Berdasarkan hasil pengujian, nilai R-square untuk variabel perceived value berada pada kategori rendah hingga sedang. Hal ini menunjukkan bahwa variabel live streaming delay, live streaming preview Fujidas, dan live streaming suspend building hanya mampu menjelaskan sebagian variasi yang terjadi pada perceived value. Dengan kata lain, masih terdapat faktor-faktor lain yang di luar model penelitian yang turut mempengaruhi pembentukan persepsi nilai konsumen. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kualitas produk, harga, reputasi merek, pengalaman pembelian sebelumnya, maupun rekomendasi dari orang lain. Sementara itu, nilai R-square pada variabel impulsive buying tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian belum mampu menjelaskan perilaku pembelian impulsif secara optimal. Masih terdapat banyak faktor lain yang kemungkinan memiliki pengaruh lebih besar terhadap impulsive buying. Misalnya seperti diskon mendadak, promosi flash sale, gratis ongkir, tekanan waktu, faktor psikologis, serta kondisi emosional konsumen saat melakukan pembelian. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan prediksi model penelitian masih terbatas sehingga perlu dilakukan pengembangan model pada penelitian selanjutnya. Yang terakhir, analisis SRMR. Tahap terakhir dalam evaluasi model adalah pengujian SRMR atau Standardized Root Mean Square Residual. SRMR merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian model penelitian secara keseluruhan. Tujuan dari pengujian ini adalah mengetahui seberapa baik model teoritis yang dibangun mampu menggambarkan kondisi nyata yang terdapat pada data penelitian. Semakin kecil nilai SRMR, maka semakin baik tingkat kesesuaian model dengan data empiris. Berdasarkan hasil pengujian, nilai SRMR telah memenuhi batas kelayakan yang direkomendasikan. Hal ini menunjukkan bahwa model pengukuran yang dilakukan memiliki tingkat kecocokan yang baik dengan data penelitian. Dengan kata lain, hubungan antara indikator dan konstruk telah mampu menggambarkan kondisi nyata yang terjadi pada responden penelitian. Namun demikian, hasil pengujian pada estimate model menunjukkan bahwa nilai SRMR masih berada di atas batas ideal yang direkomendasikan. Namun demikian, hasil temuan ini menunjukkan bahwa model struktural yang digunakan masih belum sepenuhnya optimal dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Kemungkinan masih terdapat variabel lain yang belum dimasukkan ke dalam variabel model sehingga tingkat kecocokan model belum maksimal. Walaupun demikian, hasil pengujian validitas, reliabilitas, dan berbagai evaluasi lainnya menunjukkan bahwa model penelitian masih layak digunakan untuk menguji hipotesis. Oleh karena itu, model penelitian tetap dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan penelitian. Sekian presentasi dari saya tentang pengujian data ini. Saya ucapkan terima kasih.